biaya ruqyah yang diharapkan itu justru aku dilakukan secara tidak layak gitu Kak. Karena dulu aku udah di fase mau nyoba bunuh diri aku sendiri. Itu tuh sama pihak pesantrennya malah diborgol Kak. Kayak dipasung, dikurung gitu di satu ruangan. Apa yang menyebabkan lu jadi ODGJ? Tiup pembulian, tiup perceraian. Iya, tiup ini, tiup itu. Gue nggak sadarkan diri, gue nggak inget gue siapa. Oke, halusinasi. Apalagi? Delusi. Mikirnya, apa lagi gue? Delusi tuh kayak merasa kita itu siapa gitu. Misalnya merasa gue itu raja, merasa gue itu nabi, itu namanya delusi. Oke. Halusinasi, delusi. Iya, kalau halusinasi itu ngelihat sesuatu yang padahal nggak ada, ngerasain sesuatu yang padahal nggak ada gitu. Oke, jadi kalau lu udah ngerasa gitu, lu mulai itu ya harus waspada ya. Iya, terus? Terus ya udah. Terus? Nah, lu nggak inget tuh? Nggak inget sih, tapi cuma blur dan gue tuh karena itu halusinasi ya, gue nggak yakin itu benar atau enggak. Contoh yang lu inget blur gitu apa? Ingat blur itu ingetnya kita dikurung, kan gue tinggal di apartemen ya, gue ngerasain gue dikurung gitu, dijadiin makhluk percobaan gitu di apartemen sama tetangga apartemen yang lain. Banyak, sumpah gue kalau mikir. Lu ngerasa gitu? Iya, gue ngerasa gitu. Terus apa lagi? Terus gue ngerasa apa ya, siapa sih yang penemu Apple itu? Einstein. Apple, sorry. Kira-kira Apple jatuh. Stephen apa sih? Jacobs. Iya, Jacobs apalah itu. Gue ngerasa Apple. Siapa namanya? Apple. Stephen Jobs. Gue tadi Jacobs. Stephen Jobs itu katanya, gue ngerasa dia orang jahat, bakal menguasai dunia, gitu-gitu. Pokoknya pemikiran gak masuk akal. Lu tuh omongin itu? Iya, gue ngomong ke mama. Mama heran dong? Iya, mama heran. Katanya sampai diruqyah lu? Iya, dikiranya malah gue kerasukan jin. Aduh, jadi diruqyah? Iya, karena waktu itu lagi viral-viralnya kan. 2017. Lu diruqyah gimana? Gue di ruqyah kan lagi viral-viralnya kan dulu ruqyah 2017-2018. Yeah. Terus gue dibawa, wah kata kakek nenek, wah ini kerasukan jin nih, ini udah bukan Yova lagi nih. Akhirnya dimasukin ke tempat ruqyah, di ruqyah terus. Sadar? Enggak sadar sama sekali, muntah aja enggak gitu, bener-bener enggak kenapa-napa, dibaca-bacanya kayak diem biasa. Ingat tapi lu? Ingat. Oke, itu terus? part ada yang ingat ya. Terus Karena udah nggak ngaruh apa-apa, bukannya dibawa ke rumah sakit jiwa, malah di ruqyah yang diinapkan. Ya, aduh. Terus? Nah, biaya ruqyah yang diinapkan itu justru aku dilakukan secara tidak layak gitu Kak. Posisinya? Aku karena dulu aku udah di fase mau nyoba bunuh diri aku sendiri, mau nyakitin diri aku sendiri. Itu bisa terjadi ya? Bisa. Karena udah jadi kayak bener-bener kelihatan orang tuh kayak kerasukan kan, kayak udah nggak nyadar kalau aku Yova, terus udah pengen mati aja gitu, berasa ada makhluk kan di dalamnya, makanya di ruqyah gitu. Terus di ruqyah diinapkan juga nggak ngaruh apa-apa karena aku udah di fase yang benturin kepala ke tembok, kalau udah benda tajam langsung gini-gini gitu. Itu tuh sama pihak pesantrennya malah diborgol Kak, dan diborgolnya pakai borgol besi. Dan itu kalau borgol besi kan otomatis aku kayak gini-gini kan, itu sampai sekarang berbekas. Oh my god, iya. Ini juga. Ya Allah guys, sorry, ini bekas borgol besinya. Iya. Bentar aja di pusat. Ini juga. Jadi emang itu, dan aku dikurung 24 jam di satu ruangan. Sakit hati nggak lu saat itu? Nggak ngerasa dulu, tapi pas udah nyadar kerasanya sakit banget. Saat itu lu ngerasanya apa? Ngerasanya gue masih halusinasi kayak, oh ini gue dikurung karena gue masuk neraka gitu, gue lagi dihukum gitu, masih halusinasi. Terus kayak emang sakit juga di situ, maksudnya kerasa sakitnya, kerasa sakit tangan, kerasa sakit, pengen keluar gitu, pengen ketemu mama papa, udah mulai ngerasa. Iya, jerit-jerit juga, tapi nggak ada yang dengerin, jadi gue cuma diborgol aja gitu, diborgol besi. Astagfirullahaladzim. Oke. Nggak sembuh? Nggak sama sekali, malah makin parah. Makin kacau? Iya, makin kacau. Makin halusinasinya makin kan, karena didiemin di satu ruangan. Jadi makin berimajinasinya makin jauh gitu. Oke. Terus abis itu makin parah, akhirnya dikeluarin dari... Iya, akhirnya ada satu masa keluarga nengok, terus ngelihat keadaanku langsung marah, udah mau langsung dilaporin tuh ke polisi, tapi kayak
ya udahlah ikhlas aja, nanti takutnya Emang makin ngerembet apa yang kemana-mana. terjadi? Cuma di borgol aja? Di borgol aja sih, di borgol terus nggak diapa-apain, tapi jadinya gimana ya Kak? Kayak istilahnya pipis di situ, buang air besar di situ, kebayang nggak sih Kak? Jadi makin Kayak dipasung tapi lebih apa ya, lebih halus ya gitu. yang dilakukan itu cuma ke lu doang? Nggak ngerti sih, karena gue di Mungkin satu mereka, ruangan coba doang. ya, gue berusaha berada di pihak yang melakukan ya. Mungkin karena mereka merasa takut kalau lu dibiarkan, lu akan melukai diri lu sendiri. Benar. Dengan itu akhirnya itu menjadi langkah terakhir supaya menyelamatkan lu. Bener, Ya. tapi harusnya Kita anggap seperti itu ya. tapi harusnya. harusnya kalau di rumah sakit gue juga diborgol, tapi pakai borgol kain. Harusnya seperti itu, tapi nggak ngerti kenapa Oke. mereka kayak gitu. Oke, jadi kita nggak sebutin tempatnya di mana, tapi kalau misal menonton ini kembali, mudah-mudahan jadi pengedukasian banyak orang sih. Jadi kalau misal ada caranya, misal memang harus caranya seperti itu, jangan pakai borgol besi, tapi pakai kain saja supaya tidak menyakiti secara fisik. Betul. Jangan sampai psikisnya kena, fisiknya pun kena. Betul. Oke, ini sebelum ke rumah sakit ya. Iya. Jadi makin parah justru lu. Makin parah banget. Udah mental nggak karuan, fisik nggak karuan. Nih di kaki juga ada nih, mana ya? Nih Di borgol juga. di borgol juga, kaki tangan dua-duanya, dua pasangnya di borgol. Oke, terus akhirnya lu keluarin sama keluarga. Iya, keluarga ngelihat langsung kayak, wah ini udah parah banget, udah ngamuk-ngamuk tuh papaku. Terus akhirnya hari itu juga keluarga sadar, enggak, ini Yova bukan kerasukan, tapi Yova punya gangguan jiwa. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa saat itu juga. Oke, rumah sakit Dirujuk. jiwa mana? RS khusus daerah Durensawit. Sebenarnya itu bukan rumah sakit jiwa khusus, tapi emang rumah sakit khusus. Jadi ada poli jiwanya dan Oke. ada tempat rawat inap buat jiwa. Saat itu lu melayang, bingung, ngambang. Iya, ngambang, istilahnya ngambang. Nggak paham diri gue itu siapa, nggak ngerti ini gue lagi di mana, gue lagi ngapain gitu. Oke. Nggak bisa mikir dengan sempurna. Saat itu yang paling lu nggak suka diapain? Yang paling gue nggak suka apa ya? Sebentar. Nggak ada sih kalau kayak gitu. Tapi lu paling suka diapain? paling suka dikasih makan. Soalnya- That's why kita konanganin ODGJ di jalanan. Ngobrol, mau makan? Makan. Dia kalau kasih makan atau kasih rokok, nurut. Heeh. Oh, nurut. Nurut. Dia udah, yuk naik mobilnya yuk. Ini rokok. Ini makan. Nurut aja. Oh. Iya. Gitu emang ya? Iya, emang kalau kasih makan tuh kayak udah yes akhirnya makan gitu. Kayak soalnya itu satu hal yang bisa dinikmati gitu loh Kak. ODGJ itu kalau kasih makan, kasih rokok, udah bisa kooperatif. Tapi kalau buma papa kita tanya, nama siapa, dari mana, kamu kenapa di sini, ngapain, itu tuh bakal gini, gitu ya. Iya. Lu apa sih ngajak ngobrol gue gitu ya? Lu aduh gue jawab apa ya gitu ya? Siapa lu ya? Terus kadang-kadang kalau ditanya tuh namanya siapa, dia misal jawab Dewi, habis lagi Wati, ganti lagi gitu ya? Iya, Halusinasi. benar. Iya, halusinasi dan delusi. Delusi. Oke, terjawab. Dia kalau yang bengong karena dia nggak tahu harus jawab apa. Iya. Nah itu juga tuh bengong tuh harus dihindarin banget. Jadi sebisa mungkin jangan bengong. Dulu gue juga sering bengong soalnya. Masa sih? Iya. Sebelum masuk RSJ gue sering bengong kan. Bengong mulu, mikirin apa tahu nggak jelas. Terus akhirnya nggak bisa tidur karena overthinking tuh gara-gara bengong tadi, mikirin yang dibengongin. Ya udah akhirnya blank, blur gitu. Astagfirullah. Jadi harus dikurangin ya bengong. Kalau usahain jangan termenung gitu. Kalau udah termenung apa kayak dengerin musik kayak belajar kayak apa. Intinya jangan termenung. Oke guys, dengerin ya nih tim gue ya, kru gue semuanya ya, tim generasi bengong. Jadi kalau lu sibuk bagus. Oke, lanjut. Akhirnya lu dimasukin ke rumah sakit jiwa. Iya, hari itu juga langsung dirujuk. Keluar dari tempat Rukiah, langsung masuk ke. Langsung. Sorry guys, kita nggak mendiskreditkan Rukiah, tidak mendiskreditkan lembaga-lembaga atau yayasan atau tempat-tempat yang Rukiah, enggak ya. Nggak semuanya yang diceritakan ini tuh sama, nggak gitu ya. Nggak takutnya, wow, kita nggak mendiskreditkan. Ya, oke. Lanjut ke rumah sakit jiwa. Rumah Diperiksa apa saat itu? Sebenarnya gue nggak inget, tapi gue langsung dimasukin ke ruangan. Ke ruangan apa ya? Kalau kan orang lain ngelihatnya gini, gimana Kak jelasinnya?
Kalau di RSJ itu ruangannya nggak berdasarkan mahal-mahalan bagusnya, tapi berdasarkan kondisi mentalnya. Oke. Jadi kondisi mental gue lagi parah kan, ya udah gue digabungin sama yang kondisi mental lagi parah. Jadi istilah gue masuk, gue sama ODGJ yang baru di pinggir jalan gitu dimasukin gitu. Yang pipis di mana-mana, bel di mana-mana. Bener. Gue pernah ke tempat yayasan udah gaji gitu. Lu kan udah habis makan, udah makan. Dia buka celana, dia bel di tempat itu. Waduh. Dengan seperti itu juga ada. Iya, ada. Oke, ketika masuk sama-sama parah. Lu levelnya parah. Iya, levelnya parah, udah halusinasi, udah delus itu udah parah masuknya. Aduh, umur berapa saat itu lu? 17 ya? 16. Aduh ya Allah guys, kebayang gak sih orang tuanya perasaannya gimana? Iya. Oh my god. Oke, masuk. Masuk. Ruangan. Terus ada orang-orang. Ya, ada aneh. orang-orang Nah, aneh. kalau ODGJ, lu ODGJ tuh. Lihat ODGJ lain kayak gimana? Ngerasa aneh aja, kok dia aneh gitu. Padahal gue juga aneh guys, tapi kayak nih orang ngapain, seru aja ngeliatinnya. Ini beberapa pertanyaan yang gue sama ini gue pengen tanyain ke ODGJ tapi kan mereka nggak jawab. Oh gitu, jadi gini, Iya. ih orang itu aneh gitu. Iya. Padahal sebetulnya lu juga aneh. Iya, sebenarnya gue juga aneh gitu. Tapi jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Dulu nggak mikir gue lagi di rumah sakit jiwa, jadi kayak nggak tau lah, biarin aja lah gitu. Dulu sifatnya bodo amatan gitu sih pas ODGJ. Yang muda lu doang. Iya, gue paling muda. Yang lain udah tua-tua semua. Sorry, perempuan sama perempuan atau disatuin? Disatuin. Sorry ya, maaf. ODGJ yang gue temuin di pinggir jalan itu yang perempuan itu sangat riskan sekali, maaf, karena banyak mengalami kekerasan seksual. Jadi dilakukan oleh orang yang waras sebetulnya, enggak ODGJ, dia melakukan kekerasan seksual. Perkosaan banyak terjadi kepada ODGJ yang di jalanan perempuan. Kemudian di tempat penampungan pun yayasan kan dipisah sebetulnya laki-laki perempuan, tapi ketika digabungkan laki-laki perempuan berkegiatan, ada yang melakukan kekerasan seksual juga ke perempuan lain. Itu ada yang digerayangi atau apa gitu. Bahkan ada yang gue pernah melihat bersetubuh di rerumputan, di pojokan gitu, bersetubuh gitu ya. Udah kan karena batasan boleh enggak norma tuh udah nggak ada ya. Nah, tapi lu tidak terjadi. Enggak, soalnya itu jadi gini, ruangannya itu ada ruangan khusus, ada kacanya. Jadi perawat itu bisa ngawasin, dan gua nggak dilepas aja gitu. Gua pas pertama kali masuk dikurung gitu di satu ruangan. Tapi bisa ngelihat, pokoknya ruangannya nyaman lah gitu istilahnya. Jadi nggak langsung dikeluarinnya pas lagi makan aja gitu. Oke, pakai seragam. Pakai seragam. RSJ. Lu nggak sadar itu masuk RSJ? Enggak, gue nggak sadar, gue masih mikirnya, duh nih, gue dikasih challenge apa nih, gitu. Kocak banget ya, berasa lagi di film gitu loh, Kak. Astagfirullahaladzim. Oke, terus? Terus udah kayak gitu, akhirnya makin membaik, itu gue nggak megang HP, terus makanan yang ngapain juga udah kayaknya megang HP lu? Iya, maksudnya kan banyak yang nanya, Kak, di RSJ boleh bawa HP nggak sih? Kocak banget, dan pertanyaan pengen gue, ya Allah. Terus ya udah. Terus akhirnya udah kayak gitu, kondisi gue makin membaik dan itu nggak boleh dijenguk keluarga ya, jadi keluarga nggak boleh datangin sama sekali kalau kondisinya belum membaik. Lu merasa membaiknya gimana? Membaiknya gue udah mulai sadar, kalau ditanya nama gue udah mulai bisa jawab. Sebelumnya nggak? Sebelumnya lu bisa jadi putri raja. Gue jawab namanya Anto. Tuh kan, bener kan? Kita tuh jangan terlalu percaya dengan jawaban ODGJ. Dia bisa ngarang, bener kan? Iya bener. Dia suka dedet gitu. Dari mana dia yang ingat gak sih itu si Ponsky? Ponsky ngaku dia adalah anaknya Syahrini. Oh iya. Dia diperebutkan oleh Syahrini dan juga Ashanti, kata dia gitu. Dia berasal dari London. Dia itu keturunan kerajaan gitu. Padahal dia orang Sunda. Delusi itu, Delusi. Namanya Ponsky, padahal namanya Cepopon. Cepopon. Beneran. Lu kalau ditanya Anto. Anto, jawabnya Anto. Nggak tahu kenapa ya, sebenarnya gue cewek juga tapi gue jawabnya Anto. Oke. Minum, Kak. Oke, minum. Oke. Ini beberapa pertanyaan gue kejawab loh sama si Yova. Oke, akhirnya lu mulai ngerasa membaik ketika tahu nama siapa? Yova. Anto. Nah, ketika itu tuh gimana tuh? Ada secara fisik apa berasa bersit? Jujur ya, gue di otak gue tuh kadang-kadang guys, gak tau gue doang atau semuanya, tiba-tiba suka ada berasa ada aliran listrik. Bersit gitu. Gue doang gak?
Nggak gitu kan? Enggak, gue nggak ngerasa gitu sih, tapi Oke. emang tiba-tiba sadar aja, dan itu dibantu sama treatment dari perawatnya, dari dokternya juga. Oke. Jadi gue misalnya ditanya nih siapa namanya, gue nggak jawab, gue disuruh lihat gelang pasien, disuruh baca tuh, coba baca namanya siapa, Yovania Syifa Jami, jadi nama panggilannya siapa, Yova gitu. Tiba-tiba langsung ke oh gitu, jadi emang dibantu sama treatment dari suster dan perawatnya gitu. Kalau biasanya gue tuh dengan dielus, guntingin kukunya, dibikin rileks, nyaman, disitulah informasi keluar biasanya. Iya, gue digituin juga. Coba siapa namanya, coba sekarang sekolah di mana. Jadi Dibikin pelan-pelan tenang ya? loh, Dibikin tenang ya? Sabar-sabarin dulu gitu. Oke. Terus emang dikasih obat juga biar bantu Oke. ngebalik apa ya? Obat tuh katanya bantu apa sih, ada saraf namanya neurotransmitter kan. Ya. Itu dibantu dilurusin, ditenangin gitu. Jadi Akhirnya lu pas itu bisa tahu nama aja itu udah prestasi ya, Yova. Lu mulai gini, oke gue Yova. Jadi lu tidak hanya ngomong aja Iya. Yova, tapi tahu gue Yova. mulai sadar gitu, kayak mulai memorinya lama-lama mulai kayak kuat. Dari terapi-terapinya kan di rehab tuh kayak misalnya disuruh nyanyi bareng, gambar bareng, jadi kayak akhirnya memori-memori set-set, jadi kayak puzzle-nya tadi berantakan, akhirnya puzzle-nya ketemu potongan-potongannya, oke, potong satu, memori ini satu, sampai puzzle-nya tersusun sempurna sampai seperti ini. Akhirnya lu sadar bahwa itu kenapa gue di sini. Akhirnya sadar, akhirnya kayak nanya, mulai berani nanya ke suster ini di mana sih gitu. Akhirnya susternya nggak jawab, bener-bener susternya nggak jawab sampai akhir tuh, susternya nggak jawab. Ayo di mana, coba pikir-pikir gitu. Rasa juga tuh ngeselin ya. suster. Jadi biar mikir sendiri, biar kayak Biar kita nggak nyari kaget. tahu sendiri Iya, gitu. iya. Terus ya udah, akhirnya pas ngeliat kan sempat pergantian ruangan karena kondisi udah membaik. Iya. Kalau yang ruangan kedua tuh yang cewek semua, terus ruangan terakhir tuh sampai ruangan yang bener-bener bagus banget, yang udah ada tempat gymnya, tempat main karambol, pokoknya ruangan yang kayak gue pulang aja sedih gitu. Mana ada di rumah gue tempat gym ya. Orang Bekasinya keluar. Oke. Nah pas di situ nah kan kalau yang pertama lu tuh ketemu orang-orang ini aneh gitu. Pas di fase kedua udah mulai sadar, lu ngelihat orang-orang itu Yang normal, yang kayak temen aja gitu. Oke. Yang kayak, woi, justru gue taunya gue di rumah sakit jiwa bukan dari suster, tapi dari temen-temen itu. dia ngomong, Iya, woi ini di mana sih? Oh ini di rumah sakit jiwa. Terus orang itu malah curhat, masa gue di rumah sakit jiwa gara-gara gini. Oh gue langsung, oh ini rumah sakit jiwa. Terus gue mikir, emang gue gila ya gitu. Langsung jadi kayak, akhirnya baru sadar setelah Iya. berapa lama itu? berapa ya? Kan gue 21 hari doang. Paling 2 minggu lah. Tapi hebat kok, cepet banget loh lu. Itu paling lama loh, maksudnya 21 hari. Mentok dari rumah sakitnya itu 3 minggu emang. Kalau udah lebih dari 3 minggu, mau nggak mau harus keluar gitu. Dibatasin sama rumah sakit Oke. gue. Kapan-kapan kita kesana yuk? Ayo. Beneran. Beneran gue Lu takut bisa nggak kalau masuk kontrol. sana lagi? Enggak. Ayo. Tapi boleh nggak izin dulu kali? Iya, ntar Gampang. kita urus perizinannya. Oke. Akhirnya lu ke babak berikut, ruangan berikutnya udah bener fresh banget. Iya, fresh. Beda secara pikiran beda banget. Beda banget. Udah mulai kayak sempet tuh ketemu abang sekali. Itu udah kenal abang gue. Jadi kan dari ruangan satu ke ruangan ke ruangan yang udah bagus itu beda gedung. Jadi naik mobil dulu, terus pas di mobil tuh ngeliat abang gitu naik motor nganterin. Gue di mobil, abang di motor, terus kayak, wih abang, terus kayak abang gitu seneng. Tapi udah naik lift, udah nyampe atas, pisah lagi sama abang, terus kayak abang gitu sedih. Abangnya tapi seneng juga bisa lihat Iya. lu inget sama dia ya. Kayak sama pacarnya juga, terus kayak iya bang Kak Putri, terus kayak gitu ya udah. Akhirnya ketemu sebentar lah gitu, hilang kangennya sebentar, terus nangis sampai sedih juga kayak kenapa sih abang pulang, kenapa sih gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya ketemu teman, heboh cerita lagi kan di sana. Lucu deh sumpah di situ tuh, pengalamannya dapet banget. Di TikTok lu tuh kan lu katanya diajarin karaoke itu beneran terjadi. Itu beneran, itu Jadi yang gue bilangin ayo tadi. ke karaoke. Terus lagunya kan lagu-lagu jadul banget. Akhirnya ada lagu tahun 90-an yang My Heart itu. My Heart, Lagu itu. Iya lagu itu, gue nyanyi lagu itu. Tiba-tiba Bener nyanyi itu pas di ruangan keberapa? itu ruangan yang udah bagus. Udah bagus. Tiba-tiba itu bener-bener puzzle-nya Mulai menyatukan lagi banget. bener. Masa lalu lu muncul. Bener. Itu lagu yang paling ngebantu sih, My Heart itu. My Heart. Itu gue bikin TikToknya nangis beneran tau bang.
Karena Sumpah. flashback. Iya, flashback terus kayak aduh Oke. ya Allah. Akhirnya lu keluar, Keluar. ketemu keluarga lagi, masuk sekolah lagi, dijauhin lagi. Tapi lu kuat. Kuat alhamdulillah, gue udah jadi pribadi yang lebih kuat, dibantu obat juga, dibantu sama psikiater. Kan gue curhat juga ke psikiater, kayak gue dijauhin sama teman-teman. Terus kata psikiater, terus kenapa kalau dijauhin, emang kamu nggak bisa sendiri, digituin. Susternya psikiaternya tuh galak ke gue, kayak bikin mental gue Ya, tuh ya, kuat ya, banget ya, ya, gitu. ya. Kamu bisa kok sendiri, ya udah nggak Oke. apa-apa, sendiri aja kemana-mana, kamu kuat kok, buktiin kamu bisa tanpa mereka gitu. Terus tapi akhirnya nih bang, akhirnya di masa itu kan jadi tuh circle gue yang ini emang gue udah nggak ngerasa nyaman dari awal. Mereka tuh suka istilahnya ngomongin orang gitu, mojokin orang, tapi nggak separah ngebully. Jadi kayak halus gitu ngebulinya. Terus akhirnya gue sendirian, terus tiba-tiba ada temen gue yang ngedeketin gue gitu, kayak ngebuka dirinya buat gue, dan itu orang yang dijauhin sama circle gue, dan gue ikut ngejauhin dulu. Dan justru temen-temen yang sekarang sama gue sampai sekarang dari SMA tuh yang nemenin gue setelah masuk RSJ itu orang-orang yang dulu gue pojokin gitu bang. Jadi gue ngerasa gak enak banget ya Allah, kayak ya Allah padahal gue udah jahat gitu sama kalian, tapi kalian mau aja nemenin, dan mereka justru yang paling mengerti gue. Orang jenis apa memang mereka? Gak ada salah apa-apa, gak ada jenis apa sih bang maksudnya? Maksudnya baik-baik nerd atau dia kuper, Oh, iya. atau dia gimana? Emang ada yang nggak gaya. rada rajin gitu sih, Ah. terkenal rajin dan ambis gitu. Ah. Jadi kayak emang nggak disukain kali. Terus ada juga yang dulu suka bolos gitu, karena emang rumahnya jauh lah. Terus kayak ya nggak, pokoknya dijauhinnya tuh tanpa sebab yang jelas gitu loh bang. Emang kan orang kalau dijauhin kayak gitu ya, Iya, tanpa iya, sebab yang jelas, ya udah. Tapi justru mereka yang paling mengerti gua gitu. Karena mereka ada di ambang seperti lo menurut gue. Oh iya bener juga ya, mereka tahu posisinya Iya, juga. karena dia seperti lu yang dikuda-kudain zaman dulu. Mereka yang diomongin gitu ya, mereka ada di posisi ambang ke sana. Oh iya. Menurut bener. gue. Jadinya dia ngerti gua ya. Iya, menurut gue sih. Iya benar-benar. Gitu. Terima kasih teman-teman yang Iya. sudah menemaniku. Dan akhirnya jadi mahasiswa UI sekarang. Keren banget sih lu, keren banget. Teman-teman lu tadi sebutin namanya, bilang coba. Makasih buat Maria, Rani, Alia udah nemenin gua sampai sekarang. Dari gua bersusah payah masuk PTN, kita belajar bareng, nangis-nangis bareng, nggak keterima SNM, SBM bareng, akhirnya keterima di Mandiri PTN semua. Kalian hebat, makasih Semuanya guys. masuk. Masuk. Lu mau psikologi kan tadinya? Iya masuk psikologi, tapi gak ada yang dapet. Gue juga lupa ini masuk psikologi. Oh iya. Susah Bang. banget. Susah banget. Oke. Tapi gila, jadi pengalaman hidup lo itu membuat lo lebih jadi orang baru ya? Iya, baru banget. Dan akhirnya sekarang lo bersyukur melewati fase itu? Bersyukur banget. Gua nggak ada yang gua sesalin, semuanya dari perceraian, pembunuhan, udah nggak ada yang gua sesalin, gua syukurin semua. Karena itulah yang ngebentuk gua jadi diri gua yang sekarang. Kenapa lu mau ngomong seperti ini? Karena gimana ya bang, aduh, itu tuh masa lalu yang berharga, masa lalu yang udah gua gak semua orang laluin dan gak semua orang bisa laluin, dan itu bukti kalau gua itu hebat bang. Buktinya Yes. udah di sini, udah gua berada di atas ini. Coba gua kagak begitu, gua lempeng-lempeng aja kayak orang biasa. Mana ada gua diri di atas ini bang, mana ada gua diajak ke sini bang. Ini orang emang pemikiran itu nyentrik menurut gue. Gue pertanyaan lagi yang ini. Kan gue kalau ketemu ODGJ itu nyari penyebabnya apa. Bener gak sih lu bisa ada pemantik lagi kayak udah padam, terus lu pemantik lagi dengan satu traumatik itu terus bisa jadi lagi? Bisa, itu namanya kamu. Dan gua belum sembuh loh bang. Jadi gangguan jiwa namanya gangguan kan, bukan penyakit jiwa. Penyakit itu bisa sembuh. Ya. Gangguan itu sama sekali nggak bisa Iya, sembuh. betul. Bisanya diredam aja. Jadi selama ini gue juga masih minum obat. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang kak. Sampai kapan? Sampai nggak tahu kapan. Sampai belum ditentukan kapan. Siapa yang memutuskan? Dokter, psikiater gue. Jadi kalau nggak minum obat? Gue bisa marah-marah. Jadi ini gue jelasin penyakit gue. Gue itu bipolar. Bipolar itu Dia punya dua kepribadian. bukan, beda. Itu ada namanya identity disorder kalau nggak salah. Tapi biasanya sebutin bipolar gitu ya. Kayak sebenarnya itu dua mood yang sangat drastis. Jadi istilahnya kayak kelihatannya kayak dua kepribadian berbeda, padahal cuma moodnya aja yang beda. Oke. Kalau kepribadian beda itu udah masuknya nggak nyadar gitu. Oke. Kalau gue tuh bener-bener moodnya beda banget. Gue bisa kadang-kadang namanya manic itu lagi seneng banget, maniak, happy, ngomong-ngomong terus, selalu Kayak sekarang?
Iya bisa dibilang. Makanya nih gue lagi menjaga mood gue banget biar gue nggak masuk ke fase depresif. Depresif itu marah-marah, sedih, nangis. Bisa tiba-tiba? Bisa tiba-tiba, dan itu cuma karena hal sekecil apapun itu bisa. Misalnya gue kesenggol atau enggak, ntar gue kepleset, itu gue bisa ya lo ngeselin banget, atau enggak ada yang ketinggalan, HP gue ketinggalan gitu. Itu bisa. Jadi emang gue dikontrolnya itu dengan obat. Oke. Tapi kalau obatnya rutin aman. Sehari Tapi berapa kali? sehari sekali aja. Kalau dulu tuh gue minum sampai 7 jenis obat total ya, kalau ditotalin dari Serequel, THP, Zydis, macem-macem. Oke. Sekarang gue cuma minum aripiprazol, apalah itu. Sampai akhirnya bisa hilang. Bisa diredam. Dia bisa redam. Nah, pemantiknya lu apa? Pemantiknya semua hal bisa jadi pemantik. Semua hal bisa bikin gue kesel, semua hal bisa bikin gue marah-marah. Kayak pas itu gue pernah kan mau berangkat gitu, terus emak gue tuh cuma nyuruh gue mandinya cepetan. Gue ngamuk-ngamuk masa. Gue ngamuk-ngamuk itu, apaan sih, ya lo ngeselin banget. Gue sampai dorong pintu kamar mandi, sampai pintu kamar mandinya rusak gitu. Jadi emang gue lagi belajar ngatur emosi dan mood gue banget. Oke. Dan itu susah ya? Susah, lumayan susah. Kalau nggak dibantu dengan obat itu sangat-sangat susah. Lu punya cowok? Punya. Nah, cowok lu tahu? Tahu. Dan dia siap dengan mood swing lu? Siap. Pernah, tapi gimana ya, hubungannya lagi nggak jelas gitu. Gue sebenarnya tuh lagi males banget pacaran, tapi dia deketin mulu ya. Cuco so cantik lu. Emang cantik. Ember. Oke. Tapi dia pernah kena efeknya gitu, tiba-tiba lu marah, tiba-tiba. Pernah, sering. Dia paling kasian dah, pokoknya mantan gue tuh makhluk paling kasian dah menurut gue. Mantan lu guys, mantan. Bapaknya para mantan yang tersakiti. Cucu banget. Oke. Tapi maksud gue tadi pemantiknya tuh bisa lu jadi ODGJ lagi gitu maksudnya? Oh, pemantik ODGJ banyak sih. Kalau misalnya mungkin nanti gue dapat kasus yang lebih parah mungkin bisa, tapi nggak ada yang tahu. Jadi doain aja bang, gue aman-aman aja. Gak aman. Tapi dengan kata lain ini bisa tidak bisa 100% sembuh. Nggak bisa. Emang bakal ada selalu di diri gue sampai gue mati gangguan ini. Tidak menurun. Gue juga dapetin ini dari salah satu keluarga gue, nggak mau disebut orangnya. Oke. Jadi emang nurun dari generasi 1 punya, generasi 2 punya. Lu ngomong gini nggak takut? Nggak takut apa tuh? Nggak takut orang jadi takut jadi ngambil lu jadi mantunya? Ya, jangan nonton deh. Enggak. Tapi jangan nonton mertua, jangan takut. Tapi coba. justru ini luar biasa, menceritakan hal-hal yang orang lain tidak harus tahu. Ini berarti hebat. Berarti dia punya prinsip. Berarti dia pribadi yang kuat. Benar. Ya benar. Buat calon mantu nggak usah takut, soalnya aku udah siapin gimana caranya. Mertua. Iya, calon mertua, gimana caranya nanti biar anak aku gak separah aku, dan aku udah nyiapin gimana caranya nge-handle anak aku nanti. Aku udah siapin parentingnya. Nah itu karena sesuatu yang terjadi dengan dia bisa tidak terjadi dengan anaknya, karena lu pernah mengalami dan tahu harus seperti apa. Maka dari tadi kalau harusnya seperti apa, karena dia tidak melakukan itu, dia tidak mau yang lain melakukan hal tersebut juga. Betul. Ya. Jadi harus curhat dan lain-lain. Udah siap siaga kok untuk menghadapi kemungkinan terburuk ya. Keren banget, gila, keren. Ngomong gila, gue ngomong gila bukan gila kerja ya, gila hebat, amazing. Yeay. Gue kan ganti namanya, amazing banget nih ngobrol sama Yova. Lu mau ngomong apa lagi udah? Awal lagi ya? Bang ada yang mau ditanya lagi nggak? Semua pertanyaan gue udah terjawab. Itu rasa penasaran gue dan mungkin mewakili rasa penasaran lu semuanya mengenai kehidupan teman-teman ODGJ kita. Kapan-kapan kalau gue rescue ODGJ gitu, mau ikut. Beneran? Penasaran juga sih. Beneran ya? Karena kan lu pernah ada di situ, jadi lu tahu harus seperti apa. Iya. Ya, beneran mau? Beneran ya? Beneran. Oke guys. Tim nih. Ya yuk. Ayo. Jadi ntar gue kenalin lu sama Pratiwi Novianti juga. Oke. Itu keren juga. Dia pramugari, terus tapi beneran totalitas banget, dan dia punya linknya ke dinas sosialnya, ke rumah sakit jiwanya, ke yayasan-yayasan dan lain-lain. Jadi dan itu seru banget, Oke, siap. Jadi seneng, jadi lu bisa menolong orang yang pernah seperti lu. Oke bang, siap. Ya Pak, thank you ya. Iya, sama-sama. Gue seneng banget guys, mudah-mudahan ini membuka mata hati kita ya, bahwa ini bisa terjadi dengan siapapun, bisa sama lu juga. Makanya kalau lihat ODGJ di jalanan, jangan dikasarin, jangan dilemparin, mereka tuh lagi kebingungan, mereka tuh lagi lost.
nyasar entah di mana, dan dia juga sadar nggak sadar. Jadi mendingan kita kasih sayang, kasih perhatian, itu yang membuat mereka senang. Kalau itu jangan dilemparin, kasih makan lah. Kok nggak bisa ngasih makan ya jangan dikasarin, itu aja udah ya. Kasih makan, bawa, kasih perhatian. Mudah-mudahan bentuk perhatian itu bisa menyelamatkan mereka. Kenapa gue sebutkan selamatkan mereka? Karena mereka bisa lost lama banget, tapi bisa bentar ketika ditangani dengan benar. Benar Thank you ya, Pak ya. Iya. Thank you ya. Buat Oke, guys. teman-teman juga, makasih semuanya yang udah nonton sampai akhir. Aku berpesan kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki gangguan jiwa juga, misalnya memiliki gejala-gejalanya, jangan self-diagnose, ke psikiater aja, nggak usah malu buat ke psikiater, karena yang kamu rasain itu bukan aib, yang kamu alamin itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupin juga. Jadi kamu nggak apa-apa ke psikiater, nanti bisa chat sama aku juga nanti mungkin di Instagram gimana sih caranya ke psikiater, atau pantengin TikTok dan IG aku terus, RSJ Survivor TikToknya, IG Yovania _ buat tanya-tanya masalah kayak gituan. Terus buat orang tua, please jangan takut bawa anaknya ke psikiater atau psikolog. Itu penting banget buat tahu kondisi kesehatan mental seorang anak. Dan jangan bilang itu kurang ibadah, kan banyak juga kan stigma negatif kayak gitu. Terus buat orang-orang yang masih suka jokes tentang orang gila, RSJ dan segala macem, itu mohon banget di stop. Ini aku ODGJ sendiri yang ngomong, itu menyakitkan banget buat aku jokes-jokes kayak gitu. Untuk selebihnya udah sih, makasih banyak yang udah mau nonton sekali lagi ya. Jadi jangan sampai bercanda-bercanda orang gila, orang itu tuh menyakitkan ya. Menyakitkan buat orang yang dengar. Oke. Terakhir, narkoba bisa menyebabkan itu juga? Bisa. Jadi banyak juga di antara di rumah sakit itu yang emang narkoba, bukan dengan orang, bukan ODGJ tapi dia narkoba gitu Pak. Tapi emang merusak otak dia. Iya, merusak. Aduh. Bahaya. Oke guys, thank you ya. Follow IG-nya Yovania _ dan juga TikTok-nya yaitu RSJ Survivor. Oke, thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.